belajar cuma mengoleksi ilmu pinjaman, buat apa? Sebanyak apapun ilmu yang ada di kepalamu, kalau itu ilmu hanya pinjaman, apa kata orang, apa kata buku, itu semua pinjaman, gak ada artinya itu ilmu. Karena ilmu yang punya arti itu adalah ilmu pengalaman. Pengalaman gak usah banyak. Kalian baca buku tentang Singapura 1000 kali, tetap saja belum ke Singapura. Gak usah cerita. Yang pernah ke Singapura sekali, walaupun gak baca 1000 kali, dia udah ke Singapura kok. Cool itu, udah boleh berbicara. Makanya sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dipahami lagi keliru. Baru apal satu ayat ngajinya, besok sudah jadi ustadz, jadi kiai, nyeramahin banyak orang. Berdalil karena sampaikan walaupun satu ayat, itu tolol. Ayat itu yang dimaksud bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan. Ayat itu tanda. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah. Yang sudah tahu tandanya Allah, walaupun satu tanda, udah sampai kepada Allah, boleh bicara. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda, sebetulnya bukan satu ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya tanda. Karena kita nggak ngerti, letterlek. Makanya hafal satu ayat, langsung besok beli sorban. Yang disampaikan jadi patah-patah. Kalau patah-patah itu adalah tari yang dari mana itu? Dari mana itu? Ada tari itu yang patah-patah itu dari mana itu? Ya itu seni, bagus. Tapi kalau ngaji patah-patah, memahami Quran patah-patah, tidak integrated, itu jadi salah kaprah, salah persepsi, salah proyeksi. Paham? Walaupun sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Sudah tahukah Anda tanda Allah yang paling agung? Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Tanda Allah yang paling agung itu adalah Nurullah. Coba baca Quran surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 ya. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Bintang ketika mati itu ternyata peluruhan massa menjadi energi. Peluruhan materi menjadi energi. Ternyata bintang mati itu bercahaya luar biasa. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kamu bisa melihat bintang itu kapan saja dalam dirimu. Di langit terdekatmu. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu, di gunungmu. Ada apa sih di situ? Indaha jannatul ma'wa, di situ ada taman yang sangat indah dan bercahaya. Gimana cara melihatnya? Id yagsha sidrati ma yagsha, ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ayat yang ke-16. Saat kamu memasuki puncak kesadaranmu, penglihatanmu tidak akan berpaling sedikit pun dari yang kamu lihat. Dan saat kamu menyaksikannya, di ayat yang ke-16, sungguh kamu telah menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar. Min ayatihil kubro. Sampaikanlah ilmu walaupun satu tanda. Kamu sudah tahu tanda Tuhan yang paling besar. Silahkan sampaikan. Sharingkan pengalamanmu kepada mereka yang butuh pengalaman itu. Semoga termotivasi untuk mencapai pengalaman yang sama. Bukan hafal satu ayat. Benar-benar bekal kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah di mana-mana luar biasa. Dan mengaku sudah hafal 30 juz. Kan ini yang sangat berbahaya. Perhatikan saya.
Siapapun yang pengetahuannya sempit pasti kaku. Dan siapapun yang berwawasan luas itu pasti luwes. Makanya yang sempit pengetahuannya itu kemanapun dia pergi cuman menyalahkan orang. Dan dia merasa dirinya paling benar. Makanya orang baik tidak perlu masuk surga. Orang baik itu dimanapun dia tinggal, itu tempat akan berubah menjadi surga. Bahkan orang baik itu lebih banyak memilih neraka. Siapa yang memperbaiki neraka kalau semua pengen masuk surga? Karunya tuh neraka ngomean. Makanya orang baik, orang bijaksana tidak pernah memikirkan melakukan kebaikan karena pengen surga. Karena tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, yang ada asal dari Allah kembali ke Allah. Nu penting mah asal tiasa uih ke Allah. Gitu. Maka orang yang sudah berkesadaran tinggi, surga dan neraka bukan masalah geografis, itu adalah masalah psikologis. Ini hijrah. Ini transformasi batin. Nah, teruskan dulu, belum selesai. Jadi belajar spiritual itu sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Karena apa? Berada di alam cahaya 1 detik saja hitungannya ribuan tahun. Karena di dalam Quran surat Al-Ma'arij itu cerita tentang Mi'raj. Ya, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun. Makanya di ayat ini dikatakan, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Di kota itu banyak makanan. Nah ini cerita kota, makanannya makanan apa? Tentu saja bukan makanan jasmani. Di kota itu makanan rohani. Makanya di ayat ini dikatakan makanan itu tidak dimakan tapi dilihat. Keren ya? Iya. Makanya kalau datang ke rumah saya suguhi makanan, saya akan persilahkan kalian. Silahkan makanannya dilihat. Kan bahaya kalau ayat ini diamalkan di rumah saya. Makanya makanan di rumah saya awet terus. Karena di ayat ini ternyata makanan dilihat, bukan dimakan. Jadi jelas makanan yang dilihat bukan makanan jasmani. Karena apa? Ini adalah makanan rohani. Jadi tali temalinya menjadi sangat jelas. Jadi hijrah itu bagi kita sekarang bukan soal perpindahan tempat. Tetapi adalah transformasi batin. Makanya di zaman Rasul hijrah itu dari kampung ke kota. Yang pertama kali dibangun oleh beliau di Madinah adalah Masjid Quba. Nah cerita tentang Masjid Quba ini juga banyak yang salah kaprah. Karena ada yang mengatakan Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Emang Masjid Istiqlal atas dasar apa? Kalau satu-satunya masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Quba, terus Masjidil Haram dibangun atas dasar apa? Masjid Nabawi dibangun atas dasar apa? Kan semua orang akan marah ketika dibilang kamu bikin masjid pasti bukan atas dasar takwa. Karena satu-satunya yang dibangun atas dasar takwa dalam Masjid Quba. Kan pasti marah. Kenapa tidak marah? Gak sadar. Nah sekarang saya akan sadarkan. Mari kita lihat. Adakah di Quran cerita Masjid Quba? Saya kasih tahu. Di Quran tidak ada cerita Masjid Quba. Karena kata Quba di Quran itu adalah sisipan, terjemahan. Bukan yang sebenarnya. Mari kita lihat sekarang. Oke, supaya ini ngerti. Jadi sebelum masuk ke situ saya jelaskan lagi bahwa hijrah itu yang sebenarnya adalah transformasi batin. Oke, baik kita lihat. Oke. Ini nih ya. Jadi Quran surat At-Taubah ayat 108. Maaf ya, saya masuk dulu ke sini supaya tuntas. Ya. Surat 9 ayat 108. Nih supaya salah pengertian selama ini kita buka. Oke. Betul, Masjid Quba adalah masjid pertama.
yang dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah. Mari kita lihat para sahabat. Coba perhatikan ayat ini semuanya. Ya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi supaya jelas, saya buka dari 107. Yuk kita perhatikan ayat ini. Dan ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk menimbulkan kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Ada nggak yang bikin masjid kayak gitu? Ada yang bikin masjidnya malah menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kekafiran, menimbulkan pecah belah, bukan menimbulkan persatuan. Ini ayatnya di Quran surat At-Taubah ayat 107. Walladzina takhadu ya masjidan dirara wa kufran wa tafriqa. Gitu. Nah, kalau ada orang yang bikin masjid ya, kemudian masjid itu hanya untuk memecah belah, menebarkan kebencian dan lain-lain. Nah, di ayat selanjutnya Allah bilang, la takum fihi abada. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ada ayat selanjutnya, ya. Apa katanya? La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Lihat, ada nggak kata Kuba di situ? Ada nggak kata Kuba di situ? Nggak ada. Kata Kuba ini sisipan. Makanya banyak sekali mutawib saya tanya, tunjukkan pada saya di Quran Masjid Kuba. Nggak ada. Karena Masjid Kuba ini lihat, sisipan. Ini ayat sama sekali tidak cerita Masjid Kuba. Ini ayat cerita tentang masjid yang layak untuk kamu sembahyang di dalamnya. Satu-satunya masjid adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Nah, apa takwa? Takwa itu kan di Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. 1, mengambil janji. 2, diangkat gunungnya, kesadarannya. 3, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. 4, ingat yang ditunjukkan, la'alakum tatakun. Ini Al-Baqarah ayat 62. Oh, ayat 65. Ayat 63. Maaf ya. Al-Baqarah 63. Saya tidak punya waktu untuk membuka itu. Silahkan nanti baca sendiri. Jelas disitu dikatakan ya, bahwa takwa itu adalah prosedur. Diawali dengan mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang ditunjukkan, itulah takwa. Nah, masjid yang dibangun atas dasar takwa layak kamu untuk sembahyang di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun atas dasar takwa tentu saja bukan masjid yang syar'i, yang fisik, tetapi masjid yang ada dalam diri kita. Itulah masjid yang sebenarnya layak kamu sembahyang di dalamnya. Tapi bukan berarti kalau sudah kenal masjid yang itu, tempat sujud yang sebenarnya yang itu, bukan berarti kita tidak ke masjid yang syar'i. Tetap saja kita harus datang ke masjid biar kita juga bisa membangun dan menggalang silaturahim bersama sahabat-sahabat yang lain. Kan keren. Makanya masjid itu menjadi pusat peradaban di zaman Rasulullah, bukan sekedar pusat spiritual. Paham? Jangan salah tangkap ya mendengar kajian saya hari ini. Baik, kalau gitu saya tutup dulu yang ini, saya akan masuk lagi pada slide saya yang selanjutnya. Nah, mari kita mulai sekarang. Para sahabat, coba lihat Quran surat At-Taubah ayat 20 ini. Ya. Kalau saya tanya, ingin enggak semua para sahabat memperoleh kemenangan dalam hidup? Pasti jawabannya ingin dong, enggak ditanya aja pengen. Betul enggak? Nah, kemenangan itu bahasa Qur'annya adalah faizun. Kemenangan itu bahasa Qur'annya faizun. Sudah diabadikan menjadi kata-kata penting setiap Idul Fitri, yaitu faizin. Kan kalian suka ngucapin minal aidin wal faizin. Betul? Iya.
Lucunya semua umat Islam taunya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Karena setiap ada ucapan kartu lebaran ada tulisan Arab minal aidin wal faizin. Bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu doa. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang lain bilang begitu jawabannya amin. Apa yang kalian lakukan selama ini? Minal aidin wal faizin, sami-sami. Itu karena nggak ngerti. Itu karena kita gagal belajar agama. Karena kita puas belajar agama dari kartu lebaran. Sudah berapa kali kalian memperingati Hari Raya Idul Fitri? Eta ti leuletik nepi ka ayeuna kitu wae. Mana hijrahnya? Mana transformasi batinnya? Enggak ada hijrah. Tetap aja tinggal di kampung, tidak ke kota. Kurang gaul. Bisa nggak melihat perbedaan kalau orang sudah pergi ke kota dari kampung? Bisa nggak? Cara berpakaian, kalau orang sudah pindah dari kampung ke kota, beda. Betul? Cara berdandan, beda. Cara makan, beda. Dulu di kampung, cara makan di mana wae, sakadaekna, rek cingogo, rek sila, rek nangtung, rek lempang, gak masalah. Tapi begitu sudah sampai di kota belajar etika, bukan berarti di kampung tidak ada etika. Ini transisi sebetulnya. Biasanya kalau orang sudah pergi ke kota, gaul sedikit, nah apalagi pernah diajak dimakan di restoran yang mahal, kan mulai pakai garpu, pakai sendok, betul nggak? Lebih mahal sedikit kan pakai pisau. Kan Pak Baliut anu terbiasa mah, betul nggak? Ya, pisau di tangan mana? Garpu di tangan mana, betul nggak? Iya. Dibawa makan ke restoran yang agak mahal sedikit. Yang dipesan adalah tenderloin. Kan dikasih 4, sendok, peso, garpu. Kalau nggak biasa kan Pak Baliut, betul nggak? Di mana tangan kiri yang mana nih? Oh. Kalau yang sudah biasa kan pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Betul nggak? Tuh bisa diangkat ku garpu, angkat ku sendok. Kan gitu ya. Nah, udah, ini cerita tentang pergaulan sedikit. Nah, jadi sebetulnya spiritualitas juga begitu, ya. Ya. Jadi ada istilah kampung, ada istilah kota. Awas ya. Saya tidak bicara tempat. Jangan tersinggung. Wah, ini mendiskreditkan orang kampung, tidak. Karena bisa jadi yang saya ajak bicara ini orang kota semua. Cuman tinggalnya di kampung, batinnya maksud saya. Iya. Tinggalnya di kota, tetapi batinnya kampungan. Orang kampung. Belum hijrah. Belum hijrah. Nah, mari kita lihat ayat ini. Yuk. Allazina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saya tanya tadi, ingin dapat kemenangan? Ingin. Walaupun belum tahu kemenangan itu apa. Karena kalian pokoknya ingin lah. Iya, kayak dulu kan begitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Begitu saya tanya, apa jalan yang lurus? Teuing teu nyaho, ongkoh menta. Tapi teu nyaho nu dimenta. Bingung enggak Bapak Ibu? Gaduh putra gogoleran ka ditu ka dieu. Curik eta budak. Menta hiji perkara, ditanya ke indung bapana ari maneh teh menta naon? Teuing cerecek budak, kan bingung kolotna. Cing atuh ka Allah mah tong ngabingungkeun Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalan yang lurus. Cek Allah teh naon jalan yang lurus teh? Teuing Allah.
Pokoknya nu lempeng cenah teu bengkok-bengkok. Tuh, persepsi lagi masuk. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Belum selesai, taros deui, siapa yang dapat nikmat Allah? Gitu, terus kejar ke dalam. Sampai kita tahu barangnya, oh ini toh Siratal Mustaqim gitu. Baru diucapkan ke Allah, ieu macan ngarti, nu rek dipenta ge teh nyaho, menta unggal poe. Betul enggak? Gitu enggak kalian? Gitu enggak? Tapi yang luar biasa itu kita mah biasa aja. Yang penting kalau sudah ihdinas siratal mustaqim sudah dapat pahala. Ini saya bicara transformasi batin, ini bicara hijrah. Oke. Kalau gitu, kalau menurut ayat ini, kalau ingin dapat kemenangan, apa saja faktor-faktor yang harus kita bangun? Satu apa? Iman. Bukan sekedar ngaku beriman, jadilah orang yang beriman. Orang yang terbuka penglihatan kolbunya kepada Allah. Sudah ketemu atin, sudah ketemu kota yang aman di situ. Sudah pindah dari kampung ke kota, itu iman. Apakah iman cukup? Nih, kalian sudah beriman. Tetapi belum cukup untuk memperoleh kemenangan. Karena apa? Wahajaru. Wahajaru harus meninggalkan. Harus berpisah. Harus memutuskan. Apa itu? Ini lihat saya semua. Mempertahankan yang kita miliki. Mempertahankan yang kita miliki habis-habisan. Yuk, tolong dijawab pertanyaan saya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah kemelekatan. Hasilnya adalah keserakahan. Dan orang yang mempertahankan yang dimiliki secara membabi buta, saya yakinkan dia tidak bahagia. Orang yang ingin tabungannya 100 juta, tetap 100 juta di tabungan. Sapatu soek teu meuli. Kolor soek teu meuli. Sikat gigi geus ipis teu meuli. Odol teu meuli. Sok hayang mempertahankan agar uang di tabungan 100 juta. Hari ini punya kebutuhan apapun gak beli, itu untuk diri sendiri, komo gerbatur. Coba saya mau nanya, apakah orang yang semacam ini bahagia? Sangsara. Eta sikat gigi. Ya. Bahasa Inggris nama geus jebeu. Kalau sikat gigi gak runcing lagi, dipakai juga percuma. Semua sela-sela kotoran di gigi gak akan terangkat. Makanya seminggu sekali ganti atau sikat gigi teh. Karena mempertahankan tabungan tetap 100 juta, sieun kurang. Meuli sikat gigi ge, mung. Beli odol, mung. Beli deodoran murah supaya tidak bau bawang, mung. Bayangkan ya, kita lagi anteng-anteng gini, datanglah itu agen bawang. Seul apaan? Mules. Sedangkan yang namanya orang baik itu dimanapun tempat akan jadi surga. Surga mah sengit. Eta datang si eta kulibek. Surga pun jadi neraka. Kalau dihadirin orang bodoh. Siapa orang bodoh teh? Punya uang 100 juta terus dipertahankan. Tidak mau berkurang sedikit pun. Susah.
Apakah Bapak Ibu yang punya suami ingin dipertahankan terus supaya suami jadi milik Bapak Ibu? Apa yang punya istri akan dipertahankan terus supaya milik Bapak Ibu? Gas maut ke terus dicecepang tong dikubur. Gitu. Susah. Nih, lihat saya semuanya. Semua upaya mempertahankan yang kita miliki semua menimbulkan kesusahan. Sok hijrah atuh. Gimana caranya? Berbagi. Berbagi, melepaskan, hijrah. Udah saya jelaskan berulang kali, yang akan kalian bawa bukan yang dipertahankan di rekening. Yang akan kalian bawa adalah yang dibagikan, menolong orang. Yang dibuat membuat orang lain bahagia, kan itu. Ayo, hijrahnya apa? Berubah dari mempertahankan menjadi berbagi. Catat. Catat. Mulai sekarang saya akan hijrah. Tidak akan mempertahankan yang saya miliki. Mulai sekarang apapun yang saya miliki akan saya gunakan untuk berbagi. Karena saya tidak tahu besok saya mungkin tidak bisa berbagi lagi. Tuh hijrah tuh begitu. Paham? Paham di dia mah. Iya. Iya, salengkah hati dia poho deui. Kajen lah. Pokoknya saya boleh carekeun aja semuanya. Cintailah saya, tolong hargai saya, tolong hormati saya, tolong dong pedulikan saya. Mau sampai kapan kalian begitu? Mau terus-terus ngatur orang supaya orang lain seperti yang kalian mau? Dan saat orang lain tidak melakukan yang kamu mau, kamu pasti kecewa, kamu pasti menderita. Karena penderitaan berasal dari harapanmu terhadap orang lain. Rek cicing wae. Rek itu wae. Yo hijrah, hijrah. Karena yang tadi itu kita sedang berupaya memaksakan cinta. Sok sekarang dirubah, mengungkapkan cinta. Kalau ingin dicintai, ungkapkan saja kepedulian kita pada orang lain. Jangan terus memaksa orang lain seperti yang kamu mau. Kamu tidak punya kendali apapun untuk mengendalikan orang. Sekalipun itu orang terdekat dengan dirimu. Tapi kamu punya kuasa untuk mengendalikan dirimu sendiri. Hijrah.